Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Ya, pemirsa, baru saja kita menyaksikan bersama-sama konferensi pers hasil pertemuan dari Partai Nasdem dengan PKS, dan saat ini petinggi Partai PKS telah bersiap meninggalkan lokasi pertemuan, yaitu di Nasdem Tower Gondangdia, Jakarta Pusat. Tadi juga kita dengarkan bersama-sama hasil konferensi pers antara pertemuan dari kedua pihak, pemirsa, bahwa kedua partai ini belum berkoalisi, baru sedang menjajaki satu sama lain. Kemungkinan kerjasama ada, namun situasi masih sangat cair. Partai politik memiliki posisi yang super strategis, dikatakan oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh tadi dalam pembangunan bangsa, dan ia menyadari pergumulan seluruh bangsa ini kompleks, tidak hanya bisa diselesaikan oleh satu parpol, tapi harus ada kerjasama seluruh pihak. Tadi juga dinyatakan bahwa yang utama dari pertemuan kedua partai ini adalah menempatkan nilai-nilai komitmen ideologi Pancasila atas kepentingan partai, dan juga mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan partai. Pemirsa, untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Marcelina Tumondo yang langsung berada di Nasdem Tower Gondangdia, Jakarta Pusat. Nasdem, bagaimana pertemuan hari ini, hasil dari pertemuan tersebut, dan kegiatan apa saja yang tadi dilakukan di antara kedua partai? Pers yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syaihu, yang diantaranya ini menyebutkan adanya sejumlah kesepakatan. Bahkan tadi kesepakatan ini dibacakan dengan adanya suatu dokumen tertulis yang dibacakan oleh Sekjen Partai Nasdem Joni G. Plate tadi. Nah, untuk membahasnya lebih lengkap, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya. Jadi Bang Willy, kalau kita lihat setelah ada beberapa parpol yang datang, kayaknya baru PKS yang tadi dibacakan ada keputusan secara tertulis. Apa sebetulnya makna selanjutnya, Bang? Ya, ada 3 poin tadi yang kita sepakati bersama dalam kesepakatan Gondangdia ini. Yang pertama tentang bagaimana mengekspresikan nilai-nilai Pancasila di atas kepentingan kelompok dan golongan. Yang kedua, tetap memiliki komitmen pemilu yang toleran. Dan yang ketiga yang disampaikan tadi, ini baru ta'aruf, ada kesepahaman untuk saling ingin bekerja sama dalam Pilpres 2024. Jadi itu yang dituangkan di dalam 3 poin kesepakatan. Semoga ini, kata Pak Surya tadi, ini menjadi modal dasar, karena baik PKS ataupun Nasdem belum cukup untuk mengusung calon presiden di 2024, tentu butuh tambahan partai politik dalam membangun proses pengusungan. Minimal apa yang dihasilkan hari ini adalah menjadi modal besar bagi kedua belah partai saling menghormati. Bahkan tadi sambil bercanda, Habib Sekjen
PKS mengatakan ini diplomasi nasi kebuli gitu ya. Jadi pertemuan sangat akrab, sangat dalam untuk saling bertukar pikiran tentang persoalan-persoalan kebangsaan dan persoalan-persoalan politik serta persoalan-persoalan yang akan dihadapi di pemilu 2024. Poin ketiga dari kesepakatan tadi kan ini merupakan persiapan. Menyiapkan persiapan kerjasama. Artinya apakah baik Nasdem dan PKS akan menjalin komunikasi dulu dengan satu partai lain sebelum akhirnya ketok palu koalisi? Tidak hanya satu partai, dengan banyak partai, karena semakin banyak kekuatan yang menjadi pengusung tentu akan menjadi modal besar. Nah, kenapa namanya masih persiapan? Karena kalau berdua saja kan nggak cukup, maka kemudian harus mengajak sahabat-sahabat partai lain untuk saling bersama-sama membangun kesepahaman, dan itu insya Allah kami akan follow up besok. Besok masih akan ada salah satu partai yang akan berkunjung ke DPP Partai Nasdem untuk membicarakan kurang lebih hal yang sama dengan apa yang kami bicarakan tadi dengan Partai Keadilan Sejahtera. Saya konfirmasi lagi tadi ketua umum bilangnya dari Demokrat, begitu? Ya, insya Allah Nasdem ini kan warna gabungan biru dan kuning emas ya. Hari ini yang kuning emas atau yang oranye datang, besok yang birunya datang. Disinilah tempat kita saling curcol satu sama lain, saling berbagi pandangan, saling berdiskusi. Ini modal yang luar biasa. Ketika elit satu dan elit yang lain bisa saling berbagi, saling berdiskusi untuk membicarakan persoalan-persoalan kebangsaan, ini menjadi keteladanan, menjadi preferensi bagi publik. Oh, ternyata politik kita riang gembira kok. Politik kita duduk, dan tadi yang dibilang oleh Pak Surya adalah ini kerjasama yang equal partnership. Tidak ada satu yang lebih rendah daripada yang lainnya. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Besok jadwalnya dengan Partai Demokrat, tapi setelahnya apakah akan dijadwalkan ada pertemuan dengan parpol lain? Masih penjajakan, masih komunikasi dengan banyak partai. Insya Allah kita cucu step by step, one by one, untuk kemudian dilakukan komunikasi intensif dengan banyak parpol. Selain membicarakan terkait peluang kerjasama politik, apakah tadi dalam pertemuan Nasdem turut membahas atau sosialisasi 3 nama capres yang dihasilkan Rakernas? Iya, PKS secara terbuka mengapresiasi satu mekanisme yang dilakukan oleh Partai Nasdem. Ini seperti preliminary yang dilakukan oleh tradisi demokrasi yang maju. Yang kedua, ini proses yang button up, di mana DPW dimiliki hak yang demokratis. PKS sebenarnya ingin menerapkan hal yang sama, tapi nanti dibilang sama persis kan, makanya mereka melakukan hal yang sama tapi belum diumumkan hasilnya. Nah, Nasdem sudah mengumumkan hasil. Nah, proses ini tentu menjadi referensi dalam proses kita melakukan demokratisasi kandidasi. PKS juga tadi ingin mendorong akan lakukan judicial review ke MK terhadap syarat pengusungan calon presiden. Tentu ini hal-hal, tadi banyak exercise tentang beberapa hal kepemiluan. Diskusi itu, apa kendala kita, bagaimana kita biar tidak terjebak dalam proses liberal demokrasi yang terlalu banal gitu ya. Apa yang menjadi pokok-pokok pikiran dari Pak Surya dan PKS tadi di exercise ya. Itu yang dimajukan. Jadi kerjasamanya sedini mungkin itu akan membangun sebuah kesepahaman. Ini kan baru ta'aruf hari ini nih. Dari ta'aruf nanti tentu kita tentukan waktu yang baik dan hari yang baik, apa yang akan diperbincangkan next step. Artinya selain membicarakan mekanisme yang demokratis tadi, apakah membahas nama demi nama nih dari 3 yang diusung oleh Nasdem? PKS juga memiliki preferensi yang sama ya. Tapi tidak membahas spesifik 1, 2, atau 3 nama. Nggak bahas Pak Ganjar, nggak bahas Pak Anies, belum bahas Pak Andika ya. Tapi ada apresiasi, itulah kemudian yang menjadi aspirasi publik yang sejauh ini berkembang. Ya. Nah, bagaimana proses pengerucutannya kita masih brainstorming. Ya. Akan lebih baik kita mulai dari bidang ke titik ya, karena kita mulai dari hal-hal yang sifatnya makro, general, baru kemudian kita akan mengerucut kepada siapa yang akan menjadi preferensi bersama. Tapi tadi yang paling penting adalah komunikasi batiniahnya sangat kuat dan sangat nyambung. Baik, terima kasih Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya sudah menjabarkan lebih lengkap apa yang dimaksud dalam 3 kesepakatan gondang dia yang dihasilkan dari pertemuan antara PKS dan juga Partai Nasdem hari ini. Mercy. Ya,
Marcel, lalu kegiatan apa saja yang tadi dilakukan oleh kedua partai politik dan bagaimana saat ini untuk terkait dengan kedua partai sendiri ke depannya? Ya, kalau melihat kegiatan yang tadi dilakukan antara Partai Nasdem dan PKS, ini memang ada pertemuan yang digelar secara tertutup ketika tadi tiba di Nasdem Tower, Jakarta. Pertemuan diawali dengan makan siang bersama antara jajaran DPP Partai Nasdem dan juga PKS. Tadi bahkan disampaikan oleh Presiden PKS Ahmad Syaihu yang mengatakan bahwa suasana ketika bertemu tadi ini sangat hangat, situasi kekerabatan dan juga penuh dengan optimisme yang kemudian menghasilkan adanya kesepakatan 3 poin yang tadi dibacakan dan juga dijelaskan kembali dalam apa saja yang dimaksud dengan 3 kesepakatan tadi. Dan untuk kedepannya langkah selanjutnya dari kedua partai politik ini, baik Partai Nasdem atau PKS, tadi menyampaikan akan tetap menjalin komunikasi politik dengan beberapa partai politik lain. Karena kalau kita melihat saat ini jika PKS dan Nasdem berkoalisi tetap belum mencukupi presidensial threshold atau ambang batas pencapresan yakni 20%. Kita melihat perolehan suara keduanya ini di tahun 2019 lalu kurang lebih berada di kisaran 9%, baik untuk Partai Nasdem maupun untuk PKS, sehingga tentunya paling tidak membutuhkan ada satu partai politik lain. Tetapi seperti tadi disampaikan oleh Ketua DPP Nasdem Willy Aditya, tidak menutup kemungkinan hanya ada satu partai politik lain, bisa jadi 2 atau kemudian ada beberapa jumlah partai politik lain yang akan dijajaki atau dilihat peluang untuk bekerja sama ke depannya. Secara konkret tadi sudah disampaikan kalau Partai Nasdem esok hari akan bertemu dengan jajaran DPP Partai Demokrat. Dan tadi disampaikan langsung hal itu oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dikonfirmasi juga tadi dalam wawancara kami. Sementara kalau PKS tadi menyampaikan tidak menutup kemungkinan juga kalau PKS akan menjalin komunikasi politik dengan Partai Demokrat atau juga dengan partai politik lain, karena kalau kita melihat PKS saat ini sudah menjalin komunikasi dengan PKB dalam yang mereka sebut adalah koalisi semut merah. Bahkan menariknya tadi juga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sempat menanggapi terkait dengan penjajakan komunikasi antara PKS dan PKB. Tadi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan bahwa setidaknya ditunjukkan ada niat baik dari pertemuan antara PKS dan PKB ini yang membentuk koalisi semut merah, dan setidaknya ini juga dapat membangun kesadaran bersama bahwa Indonesia membutuhkan kesiapan untuk menghadapi pemilu serentak 2024 mendatang. Terlihat dari bagaimana partai-partai politik ini sudah mulai menjalin komunikasi, sudah bisa mulai dibaca oleh publik siapa-siapa saja nantinya koalisi yang terbentuk, kemudian juga nama yang akan lebih menyeruak ke permukaan, meskipun sampai saat ini belum secara resmi dipastikan siapa satu nama yang akan diusung baik oleh Partai Nasdem maupun oleh PKS. Merci. Marcel, bisakah Anda elaborasi lebih lanjut terkait dengan pertemuan Partai Nasdem dengan Demokrat besok, dan ini kira-kira kapan pertemuannya dan topik apa yang akan dibahas oleh kedua partai? Terkait dengan pertemuan Partai Nasdem, rencana pertemuan Partai Nasdem dengan Partai Demokrat esok hari, untuk pertemuan ini memang secara spesifik tadi disampaikan bahwa tentunya akan juga melihat mempersiapkan bagaimana perkembangan komunikasi politik untuk tahun 2024 mendatang, tetapi belum bisa dipastikan apakah akan langsung menghasilkan kesepakatan terkait kerjasama politik. Karena berulang kali disampaikan termasuk oleh Partai Nasdem juga bahwa komunikasi ini masih berjalan dengan cair, dan bahkan untuk waktu mengusung ataupun memberikan nama capres dan cawapres yang akan didaftarkan ke KPU ini masih ada waktu yang cukup lama, sehingga kemudian komunikasi masih akan berjalan dengan cair. Dan kalau kita melihat juga pertemuan antara Nasdem dan Demokrat ini sebelumnya sudah berlangsung 2 kali dalam 1 tahun terakhir ini, sehingga kita akan lihat bagaimana perkembangannya esok hari yang akan berlangsung di Nasdem Tower Jakarta. Demikian, merci. Ya, terima kasih Marcelina Tumondo melaporkan langsung dari Nasdem Tower Gondangdia Jakarta Pusat. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan hasil pertemuan dari Partai Politik PKS bersama dengan Nasdem yang baru saja berakhir. Kita akan simak bersama-sama bagaimana hasil dari kesepakatan pertemuan antara kedua pihak.
Rabu 22 Juni 2022, fungsionaris DPP Partai Nasdem telah bertemu dengan fungsionaris DPP Partai Keadilan Sejahtera di Nasdem Tower, Jalan RP Suroso, nomor 4246, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Kedua partai bertemu dalam rangka silaturahmi. Dalam pertemuan disepakati dibicarakan untuk menyatukan dan menyamakan visi tentang kehidupan bangsa dan negara dewasa ini. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh rasa persaudaraan tersebut, kedua partai politik sepakat untuk yang pertama, membangun kesadaran masyarakat untuk tetap mengungkapkan harkat martabat dirinya sebagai warga negara dalam nilai-nilai Pancasila di atas kepentingan kelompok dan golongan. Kedua, menjadikan pemilu serentak 2024 sebagai instrumen demokrasi yang penuh semangat toleransi dan persatuan bangsa. Ketiga, menyepakati persiapan kerjasama Pilpres. Sekali lagi, menyepakati persiapan kerjasama Pilpres 2024 dalam waktu yang ditentukan bersama. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi pertemuan ini dan senantiasa memberikan kekuatan kepada kedua partai untuk terus berkomitmen pada kesepakatan ini. Jakarta, 22 Juni 2022. Pemirsa, kami akan membahasnya secara lebih lanjut terkait dengan hasil pertemuan dari kedua partai politik yaitu Nasdem dan juga PKS bersama dengan Hamka Yuda. Pak Hamka Yuda, terkait dengan pertemuan hari ini belum ada koalisi. Bagaimana menurut Abang ke depannya ini akan berlanjut hubungan dari kedua partai ini? Bang Hamka Yuda. Saya kira potensi kerjasama politik atau koalisi antara Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera berpotensi sangat besar, ya, cukup besar sekali. Satu, ini didorong dengan dinamika koalisi yang sudah terjadi, di mana sudah ada KIB dengan Golkar, PAN, dan P3. Kemudian kemarin koalisi Semut Merah yang berusia hanya beberapa hari bukan terancam sudah bubar antara PKS dan Gerindra dengan PKB, karena PKB ternyata menjalin kerjasama dengan Gerindra lebih serius, PDIP sendiri. Nah, karena itu PKS saya kira lebih realistis, lebih strategis, dan lebih seksi bahkan sebenarnya memang bekerja sama dengan Partai Nasdem. Ditambah sebenarnya ada Partai Demokrat. Jika tiga partai ini kemudian serius lebih dalam melakukan pembicaraan politik yang lebih serius untuk melakukan kerjasama politik, bicara tentang platform politik, tentang program kebersamaan seterusnya, saya kira punya potensi. Satu itu dari sisi kerjasama partai, dan saya kira partai-partai ini tidak punya resistensi ya antar tokohnya. Faktor utamanya kedekatan pada ketua umum atau pemimpin partai the player. Dalam hal ini Pak Surya Paloh, kemudian pimpinan PKS ya, ketua Majelis Suro maupun presiden PKS. Kalau dua partai ini bersama, saya kira sudah sering kali bertemu, itu sangat memungkinkan. Yang kedua yang menarik, dua partai ini bisa bekerja sama, tidak hanya dua partai ini, berbagai macam partai politik nanti bisa membangun kerjasama politik. Salah satu variabel atau faktor yang pengikatnya adalah bicara tentang elektoral, yaitu Pilpres, menuju Pilpres 2024 mendatang. Ada satu variabel yang bisa mempersatukan mereka, yaitu Capres. Dalam konteks ini, saya menganalisa nama yang paling berpotensi bisa menyamakan persepsi kedua partai ini adalah Anies Baswedan. Kenapa? Karena Anies Baswedan masuk dalam radar Capres secara resmi diumumkan Nasdem baru saja beberapa hari yang lalu. Dalam keputusan Rakernas Partai Nasdem, Anies Baswedan salah satu dari tiga, bahkan paling tidak kalau saya membaca paling kuat, karena namanya selalu disebut pertama dalam radar politik Nasdem. Yang kedua, di PKS juga bukan orang baru, bukan sesuatu yang jauh jaraknya antara PKS dan Anies. Jadi saya kira dua partai ini mungkin saja untuk bergabung karena persamaan tadi platform partai saling menguatkan nasionalis dan religius basis partainya.
kedua ketokohan tokoh partainya juga cukup dekat untuk menjalin kerjasama, dan ketiga adalah faktor capres. Dalam hal ini sementara saya menganalisa faktor Anies Baswedan salah satu faktor yang bisa mempersatukan dua partai ini, meskipun memerlukan satu tambahan partai, yaitu yang paling mungkin adalah sisanya sekarang Demokrat. Jadi Demokrat, Nasdem dan PKS, kalau ini ditambah lagi satu kerjasama triple koalisi ini, tiga partai ini, maka saya kira akan menjadi koalisi yang strategis dan seksi, karena Nasdem berpotensi bersama kalau kita kaitkan koalisi sekarang dengan dua partai yang di luar pemerintahan. Begitu, Nanti. Baik, Pak Hamka Yuda, tadi Anda katakan bahwa potensi sangat besar antara kerjasama partai PKS, Nasdem dengan Demokrat ini menjadi kerjasama yang sangat strategis. Lalu bagaimana dengan presidential threshold, yaitu 20% yang diwajibkan untuk mengusung bakal calon presiden? Ini bagaimana menurut Pak Hamka Yuda? Ya, justru itu. Jadi terbentuknya koalisi itu tadi, satu karena dipersatukan oleh faktor elektabilitas tokoh capresnya, satu. Yang kedua ada kedekatan tokoh utama partainya. Yang ketiga adalah kedekatan ideologi partai biasanya, platform partai. Nah, yang keempat saya ingin menjawab pertanyaan Mercy tadi, bahwa faktor yang biasa mempersatukan juga karena tuntutan atau karena ada regulasi, aturan main, di mana untuk melakukan pengusungan terhadap pasangan capres-cawapres diperlukan persyaratan ambang batas minimal 20%. Nah, karena itu kalau PKS dan Nasdem disatukan, itu kurang sedikit untuk bergabung ya, memerlukan satu partai lagi. Padahal kurangnya sangat sedikit sekali. Nasdem itu perolehannya sudah 10% lebih, 2 digit kursi ya, perolehan kursi, sementara PKS itu tidak sampai 10%, sehingga membutuhkan satu partai lagi. Nah, kalau misalnya ditambah satu partai apapun lah, misalnya P3, K, satu partai dalam parlemen, dalam hal ini yang paling realistis adalah Demokrat. Nah, kalau Demokrat kemudian ada pertemuan lanjutan antara Nasdem, sebelumnya kita tahu Pak SBY juga pernah bertandang ke Gondang Dia, kantor DPP Partai Nasdem, bertemu Pak Surya Paloh. Nah, ini juga ada pertemuan lagi. Nah, kalau tiga partai ini bergabung, maka ini akan menjadi kekuatan yang kokoh ya, secara partai, mesin partai bisa diandalkan. Tadi persyaratan 20% jauh melampaui bahkan. Dan yang ketiga saya kira posisi politiknya relatif lebih jelas, diametral dengan kalau nama lain, misalnya kita sebut saja Ganjar, itu kan dikesankan sebagai suksesor selanjutnya Pak Jokowi. Nah, ini lebih pada isu perubahan. Dua partai, dua pemerintahan, ditambah Nasdem, partai di dalam pemerintahan saat ini, tetapi yang paling otonom, yang paling tidak berjarak, yang tidak bisa dikontrol, yang tidak bisa, ya saya kira otonom, artinya paling independen lah partai Nasdem dalam koalisi ini selain PD Perjuangan. Jadi tiga partai ini sangat memungkinkan melakukan kerjasama. Karena itu tadi, karena mereka karena memerlukan topangan 20% tadi. Yang kedua, secara ketokohan sebenarnya mereka tidak punya masalah. Toh terbukti dalam hitungan hari Pak Surya baru saja bertemu dengan Pak SBY, orang tertinggi pengambil keputusan di partai masing-masing. Kemudian Pak Surya hari ini juga bertemu dengan Pak Saihu, Presiden PKS dan jajarannya. Ini menandakan sebenarnya memungkinkan komunikasi politik yang cukup cair di antara pimpinan partai ini. Ditambah kalau kemudian ada variabel tadi, capres yang potensial, yang namanya seksi juga menarik. Saya tadi menyebutkan contohnya, yang punya irisan adalah Anies Baswedan. Baik, Pak Hamka, jika Anda bilang bahwa kemungkinan kerjasama kedua partai ini seksi, Pak, dan bahwa ada satu tokoh pemersatu yaitu Anies Baswedan, kenapa koalisi ini belum bisa terjadi secara langsung hari ini, Pak? Tapi masih butuh penjajakan lebih lanjut. Saya kira betul juga, jangan terburu-buru. Karena politik itu kan dinamis, satu, perlu persamaan persepsi. Yang kedua, waktu Pilpres kita masih 20 bulan lagi. Jadi memungkinkan. Memang sekarang pada tahapan penjajakan. Tapi penjajakan ini saya kira tidak penjajakan basa-basi. Karena apa? Karena polanya sudah mulai terbentuk, mulai mengerucut. KIB dengan Golkar, PAN, dan P3. 3 partai. Kemudian kemarin Gerindra dan PKB, 2 partai.
PD Perjuangan kemarin di Rakernas juga tidak berbicara tentang mau koalisi dengan siapa. Satu poros, sudah 3 poros. Ini poros keempat, meskipun nanti masih dinamis, poros keempat yang memungkinkan, yaitu Nasdem, PKS, dan Demokrat. Kenapa jangan buru-buru? Saya kira belum, pasti bicara dalam tataran itu dulu. Soal Pilpres tidak bisa buru karena Nasdem masih punya 3 nama, meskipun di dalamnya ada Anies Baswedan. Kita sudah tangkap poinnya Pak, bahwa sebenarnya pertemuan hari ini bukan pertemuan basa-basi, tapi ada potensi kerjasama lebih lanjut antara kedua partai politik. Terima kasih Pak Hanta Yuda untuk waktunya, terima kasih dan sampai jumpa.